Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Amalia dengan NPM 24782064. Di sini saya akan menjelaskan mini project Smart Parking. Langsung aja, yang pertama yaitu struktur program. Di dalam Smart Parking terdapat dua bagian utama, yaitu monitoring dan simulator. Monitoring, file utama yang menjalankan program lewat menu interaktif di terminal. Filenya main 24782064. Simulator, tempat semua kelas penting seperti vehicle, to wild, for wild, dan parking lot. Filenya yaitu parking simulator.py. Selanjutnya, implementasi OOP dan inheritance. Langsung saja kita ke Sublime. Program ini menggunakan kelas utama, yaitu kelas vehicle, dan ada dua subkelas, kelas to wild, for wild, selanjutnya, dan kelas parking lot. Di kelas vehicle yaitu kelas dasar untuk kendaraan dengan informasi plat dan waktu parkir. Di kelas vehicle terdapat dev init, yaitu untuk inisialisasi kendaraan dengan plat dan waktu masuk saat ini. Di dev init terdapat atribut license plat untuk menyimpan plat nomor kendaraan, entry time waktu masuk kendaraan, dan exit time waktu kendaraan keluar. Dan ada dev set exit time untuk set waktu keluar kendaraan ke waktu saat ini menggunakan atribut exit time, itu waktu kendaraan keluar. Selanjutnya, dev get format plat untuk kembalikan plat nomor dalam format bersih dan huruf besar menggunakan atribut license plat. Menyimpan plat nomor kendaraan. Selanjutnya, dev get info, kembalikan informasi lengkap kendaraan termasuk durasi parkir. Ini ada atribut jenis, license plat, dan entry time. Selanjutnya, dev to dict, konversi data kendaraan ke dict untuk JSON menggunakan atribut jenis, license plat, entry time, dan exit time. Selanjutnya, dev from dict, yaitu membuat objek vehicle dari dict atau hasil JSON. Selanjutnya kita ke subclass vehicle, yaitu ada kelas two wheel, subclass untuk subclass kendaraan roda 2, atribut jenis, dan kelas four wheel, subclass kendaraan roda 4, jenis mobil. Selanjutnya di kelas parking lot, yaitu untuk kelas untuk merepresentasikan area parkir. Di kelas parking lot terdapat dev init untuk inisialisasi parkiran dengan kapasitas dan tujuan jenis kendaraan. Di dev init ada atribut kapasitas maksimum kendaraan, parking purpose, jenis kendaraan yang boleh parkir, motor atau mobil, slot, dictionary yang menyimpan kendaraan yang sedang parkir, dan history, list berisi riwayat kendaraan yang sedang parkir.
Selanjutnya, dev validate license plate. Validasi format plat nomor. Selanjutnya ada dev validate vehicle type. Validasi jenis kendaraan, mobil atau motor. Selanjutnya, dev park vehicle. Parkiran kendaraan jika sesuai dan masih ada slot kosong. Jika masih ada plat kosong, maka bisa parkir. Jika tidak, maka akan memunculkan pesan error parkiran penuh. Tidak bisa memarkirkan kendaraan. Selanjutnya, dev get history, yaitu kembalikan riwayat kendaraan yang sedang parkir. Selanjutnya, dev generate random history, buat data riwayat parkir palsu untuk simulasi. Selanjutnya, dev remove vehicle, hapus kendaraan dari slot dan set waktu keluarnya. Selanjutnya, dev get status, tampilkan status seluruh slot parkir saat ini. Selanjutnya, dev get empty slot, untuk menghitung jumlah slot kosong. Dan dev export history as list, untuk ekspor riwayat kendaraan sebagai list of dict untuk JSON. Selanjutnya, dev import history from list, untuk impor riwayat kendaraan dari list of dict hasil dari JSON. Selanjutnya, dev iterator untuk kendaraan yang sedang parkir. Selanjutnya di sini dulu. Yang ketiga, implementasi exception handling. Dalam program Smart Parking ada beberapa skenario error utama yang ditangani menggunakan exception handling. Exception handling ini penting supaya program tidak langsung keluar saat terjadi kesalahan, tapi bisa menampilkan pesan informatif ke pengguna atau error. Error yang ditangani yaitu nomor kendaraan tidak valid. Nomor kendaraan tidak valid ditangani oleh value error. Jika format plat tidak sesuai aturan, maka dia akan memunculkan error value error nomor kendaraan tidak valid jika tidak sesuai formatnya ini. Selanjutnya, slot parkiran penuh. Ini menggunakan parking full error. Ketika semua slot terisi, kendaraan tidak bisa parkir, maka akan memunculkan pesan parkiran penuh, tidak bisa memarkir kendaraan. Selanjutnya, kendaraan tidak ditemukan saat dikeluarkan. Menggunakan vehicle not found error, kendaraan tidak ditemukan. Ketika plat yang dicari tidak ada di dalam slot yang sedang terisi, maka akan memunculkan pesan kendaraan tidak ditemukan. Selanjutnya, implementasi generator, iterator, dan closure. Program menggunakan generator untuk mengelola riwayat kendaraan yang parkir, sehingga data riwayat dapat
diakses satu persatu tanpa perlu menyimpan seluruh data sekaligus dalam memori. General random. Ini kodenya buat data riwayat parkir palsu. Selanjutnya iterator diimplementasikan pada kelas parking lot. Iterator untuk memungkinkan iterasi pada kendaraan yang sedang parkir secara mudah. Untuk closure sebagai fungsi yang dapat mengingat state variabel di lingkup luar fungsi tersebut. Yang kelima, demo program. Sekarang kita running programnya. Pada awal program diminta memilih jenis parkiran, mobil atau motor, dan memasukkan kapasitas awal. Dan akan diminta memasukkan jumlah slot parkir awal untuk motor. 3. Oke. Setelah itu akan ditampilkan menunya. Selanjutnya kita akan masuk parkir. Kita pilih menu 2. Di sini akan disuruh menginput nomor kendaraan, dan masukkan jenisnya motor. Jika nomor kendaraan valid dan slot motor ada, maka dia akan masuk ke parkiran di slot 1, di slot yang kosong. Namun jika nomor kendaraan tidak valid, dia akan seperti ini. Jika nomor kendaraan tidak valid, maka akan memunculkan pesan error nomor kendaraan tidak valid. Selanjutnya jika jenis kendaraannya tidak sesuai mobil atau motor, jika tidak ada jenis kendaraan yang salah, maka akan memunculkan pesan error jenis kendaraan tidak valid. Kita tambah lagi untuk mobil. Kita masukkan parkir untuk mobil. Masuk jika valid. Sekarang kita akan mencoba keluarkan kendaraan 3. Ini akan menginput nomor kendaraan yang ingin dikeluarkan. Sistem akan mencari kendaraan dan akan memunculkan waktu masuk, waktu keluar, dan durasi parkirnya. Jika tidak ditemukan nomor kendaraannya, kita coba. Maka dia akan memberikan pesan error, kendaraan tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan melihat status parkir. Dia akan menampilkan kendaraan yang sedang parkir saat ini. Di parkir motor tidak ada yang parkir, slot kosong 3. Di mobil terdapat 1 mobil dan tersisa 1 slot. Selanjutnya riwayat parkir. Bisa menambahkan data acak. Kita coba 5. 3. Maka
riwayat kendaraan yang masuk dan keluar akan ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan simpan riwayat parkir ke file data JSON. Maka dia kan riwayat berhasil disimpan ke file data JSON. Ini menu 7, baca riwayat parkir dari file data JSON. Maka berhasil dibaca dalam format JSON. Selanjutnya kita akan mencoba mencari data kendaraan berdasarkan plat atau jenis motor. Maka dia akan mencari dan akan menampilkan data kendaraan jenis motor yang diminta. Keluar program ini kita akan lihat data yang di ini, dia akan simpan di sini berdasarkan motor, mobil. Selanjutnya refleksi singkat, hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama pengerjaan mini project. Hal yang paling menantang yaitu menghubungkan antar kelas dengan baik, khususnya saat validasi kendaraan dan mengatur slot agar tidak tumpang tindih. Pelajaran yang didapat, saya belajar banyak penerapan OOP, bagaimana membuat program yang modular dan mudah dikembangkan, serta pentingnya exception handling dan fitur Python seperti iterator dan generator. Begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.